Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dara di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet, Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika salahmu ku dengar, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran juru selamat. Ketika genap 8 hari, bayi itu disunat dan diberi nama Yesus. Yusuf dan Maria membawanya ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Di sana ada Simeon, seorang yang baik dan saleh, yang telah menerima janji bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Kristus. Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera-Mu. Sebab telah kulihat keselamatan-Mu. Dia ini telah dipilih oleh Allah. Tuhan memberkati. Setelah menyelesaikan ketentuan hukum Taurat di Yerusalem, mereka kembali lagi ke Nazaret. Waktu Yesus berumur 12 tahun, Yusuf dan Maria membawanya lagi ke Yerusalem pada hari Paskah. Namun waktu pulang, Yesus tertinggal di bait Allah. Mereka kembali mencarinya dan menemukan Yesus sedang duduk bersoal jawab dengan ahli Taurat dan tua-tua. Anak ini luar biasa. Dia dari Nazaret dan tertinggal di sini. Kami minta maaf.
Semua yang mendengarkannya kagum. Anakku, mengapa kau berbuat seperti ini? Kami sangat cemas mencari engkau. Mengapa mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus ada di rumah bapakku? Yesus pulang dengan mereka ke Nazaret. Ia bertambah hikmat dan besar dan makin dikasihi Allah dan manusia. Pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes menjadi Raja Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun dan ia menjelajahi seluruh daerah Yordan untuk berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu, dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan, jalan yang berlekuk diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Apa yang harus kami perbuat? Ya, apa yang harus kami Kamu lakukan? keturunan ular beludak. Apa yang harus kami lakukan? Tunjukkan kami jalan untuk kembali. Siapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan 1 pada orang yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Guru, kami ini penagih pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan mengambil uang orang dengan paksa. Dan jangan juga kamu memeras mereka. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Katakan, engkaukah Kristus? Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menampi dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya. Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah, "Engkau anakku yang aku kasih, aku berkenan kepadamu." Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya,
Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan ia kembali ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Hai. Guru, Pada hari Sabat, seperti biasanya, ia pergi ke sinagoge. Dan ia diminta membacakan bagian dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, dan aku memberitakan kabar baik pada orang-orang miskin. Aku diutus memberitakan pembebasan bagi yang tertawan dan penglihatan bagi yang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Luar biasa. Sekarang genaplah nats ini, sewaktu kamu mendengarnya. Firman digenapi karena hanya Mesias yang dapat menggenapi janji itu. Bagaimana kami tahu? Tentu kamu akan berkata kepadaku, Tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Juga kamu akan berkata, perbuatlah di tempat asalmu ini segala yang telah kau buat di Kapernaum. Sesungguhnya, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dengan demikian Yesus menyatakan dirinya Mesias yang diurapi, juru selamat manusia. Orang-orang Yahudi menolaknya. Mereka bermaksud mendorong Yesus ke jurang, tetapi Yesus menerobos mereka dan pergi. Lalu Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Penjajahan Romawi terasa di mana-mana, dan banyak orang mengharapkan kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka.
Salam bagimu. Kepadamu juga. Bolehkah aku naik, Simon? Silahkan. Ia tidak meninggalkan kita, bukan? Ajarlah kami, bicaralah pada kami. Bicaralah. Yesus, bicaralah. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang Farisi, yang lain penagih pajak. Yang Farisi berdiri dan berdoa. Ya Allah, saya bersyukur karena saya tidak seperti orang lain yang serakah, curang atau berzina. Saya bersyukur bukan juga seperti penagih pajak ini. Saya berpuasa 2 kali seminggu dan memberi perpuluhan. Tetapi penagih pajak berdiri jauh, bahkan tidak berani menatap ke atas. Ia memukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini." Aku berkata, penagih pajak yang dibenarkan oleh Allah dan bukan orang Farisi itu, barang siapa meninggikan diri, direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ditinggikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Oh, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruh, saya akan pergi. Yakobus, Yohanes. Yakobus, Yohanes, bawalah perahumu dan tolonglah kami. Cepat, ayo, kami menangkap banyak. Sudah cukup. Cukup. Tinggalkan saya, Tuhan. Saya orang berdosa. Jangan takut. Sekarang kau jadi penjala manusia. Datanglah kepadaku dan dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang jahat meninggalkan jalannya dan kembali kepada Tuhan, karena ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai. Ia datang. Lihatlah. Yesus, tolonglah. Saya mohon, selamatkan anak saya. Kasihanilah. Ia sakit parah dan hampir mati. Tolonglah saya. Yairus, maaf. Yesus. Anakmu sudah mati. Jangan lagi mengganggu guru. Jangan takut. Percaya saja, ia akan sembuh.
Jangan menangis. Dia tidak mati, hanya tidur. Nah, bangunlah. Beri ia makan. Aku minta, jangan ceritakan pada orang lain. Sesudah itu Yesus keluar dan bertemu dengan seorang penagih pajak bernama Levi yang sedang duduk di pintu gerbang kota Nain. Ikutlah aku. Kemudian Yesus pergi ke bukit dan berdoa sepanjang malam. Ketika hari siang, ia memilih 12 orang yang disebut rasul. Simon, yang juga disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Simon dari golongan Selot, Yudas saudara Yakobus, dan Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu umat Allah. Dan kamu yang sekarang lapar akan dikenyangkan, dan kamu yang sekarang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu kalau dibenci, ditolak, dihina, dan difitnah oleh karena anak manusia. Bersukacita dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. Enam belas, 17, 18, 19, 20. Sudah habis. Apa? Sudah habis? Celakalah kamu yang kaya, sebab kamu telah menikmatinya.
Ia tidak ingin kaya. Pasti ia orang gila. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan menangis. Celakalah jika semua orang memuji kamu, seperti pujian kepada nabi-nabi palsu. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Siapa mengambil bajumu, biarkan dia mengambil jubahmu juga. Berilah orang yang meminta padamu. Jangan minta kembali milikmu yang telah diambil orang. Perbuatlah apa yang kau kehendaki orang lain perbuat. Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Bagaimana mungkin ia menjamahnya? Bagaimana mungkin ia berbicara kepadanya? Menjijikkan. Tidak. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah. Beri pinjaman, jangan mengharapkan kembali. Maka upahmu besar di surga. Kamu akan menjadi anak-anak Allah. Ia baik kepada mereka yang jahat. Murah hatilah, seperti Bapamu di surga. Selamatkan kami, Yesus. Jangan menghakimi agar kamu tidak dihakimi. Janganlah menghukum, supaya tidak dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Pimpin kami di jalan-Mu, Tuhan. Berilah, dan kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan dipakai untukmu. Orang buta tak dapat menuntun orang buta. Sebab keduanya akan jatuh ke lubang. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu tidak? Tuntunlah kami, Tuhan. Kami perlu Kau sekarang, Tuhan. Berbahagialah wanita yang melahirkan dan menyusui Engkau. Lebih berbahagia orang yang mendengarkan firman dan mentaatinya. Saya mau mengenal dia. Apakah kau pikir ia Mesias? Orang Farisi itu mengundang Yesus makan di rumahnya. Maka Yesus pun pergi dan duduk makan bersama mereka. Anak-anak, menjauhlah kamu. Hayo pergi. Pergi. Mereka berusaha mendapat perhatian. Apa yang dilakukannya di sini? Saya tidak tahu. Apa yang dilakukannya? Jika ia benar-benar nabi, ia tentu tahu siapa wanita itu. Dan apa dosa-dosa yang telah dilakukannya. Saya tahu orang ini Simon. Dengarkanlah aku. Ada dua orang berhutang kepada seseorang.
masing-masing 500 dan 50 dinar. Karena tidak sanggup membayar, hutang keduanya dihapus. Manakah yang lebih bersyukur? Menurut saya orang yang paling banyak hutangnya. Engkau benar. Lihat wanita ini. Aku masuk ke rumahmu, dan kau tidak memberi air untuk membasuh kakiku. Tapi ia membasuhnya dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi ia terus mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku, tapi ia meminyaki kakiku. Sesungguhnya, kasihnya yang besar menunjukkan bahwa dosanya yang banyak telah diampuni. Sebab orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Dosamu telah diampuni. Pergilah dengan damai sejahtera. Yesus berkeliling untuk memberitakan Injil dan ke-12 murid mengikutinya. Juga beberapa wanita yang telah dibebaskan dari roh jahat. Maria yang disebut Magdalena, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, dan Susana. Tetapi Herodes, raja wilayah Galilea yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi, memenjarakan Yohanes Pembaptis karena ia menegur pernikahannya dengan istri saudaranya. Bagaimana? Di dekat kota Nain kami melihat orang banyak mengantar jenazah anak tunggal dari seorang janda. Waktu Yesus melihat janda itu, ia berbelas kasihan. Ia menjamah jenazah itu dan berkata, "Hai anak muda, bangkitlah." Anak itu pun bangun dan duduk, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Tanyakan, apakah engkau yang akan datang itu? Atau haruskah kami menanti yang lain? Guru, Yohanes menyuruh kami bertanya, apakah engkau yang akan datang itu? Atau kami menanti yang lain? Kembali dan katakan apa yang kamu dengar dan lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Angkat aku, Ayah. Ayo ku angkat. Kau melihatnya? Ya, aku melihat Yesus. Seorang petani pergi menabur benih. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang. Dan burung-burung memakannya. Ada yang jatuh di tempat berbatu. Kemudian tumbuh sebentar lalu layu karena tidak subur. Ada yang jatuh di semak duri. Tumbuh tapi terhimpit, lalu mati. Ada juga yang jatuh di tanah subur, lalu tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Guru, apa arti perumpamaan bagi orang banyak itu? Kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka diajar dengan perumpamaan,
agar sekalipun mereka melihat dan mendengar, tapi tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan yaitu orang yang mendengarkannya. Tapi iblis datang dan merampas firman itu, sehingga mereka tidak percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tempat berbatu-batu yaitu orang yang mendengar dan menerimanya, tapi tidak berakar. Mereka percaya sebentar, kemudian pada saatnya mereka murtad. Yang jatuh di semak duri yaitu orang yang mendengar, tapi kekhawatiran dan kenikmatan duniawi menghimpit mereka hingga tidak menghasilkan buah. Yang jatuh di tanah yang subur yaitu orang yang mendengar firman itu dan menyimpan dalam hatinya dan bertahan sampai menghasilkan buah. Tak ada orang menyalakan lampu lalu menutupnya atau menaruh di bawah tempat tidur, melainkan menaruhnya di atas, sehingga orang melihat cahayanya ketika masuk rumah. Sebab semua yang tersembunyi akan kelihatan, dan semua yang dirahasiakan akan terlihat dalam terang. Sebab itu perhatikanlah baik-baik, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Guru, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka ingin bertemu. Ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya naik perahu dan berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." Sementara berlayar, Yesus tertidur. Kita diselamatkannya. Di manakah imanmu? Dan mereka pun berlayar ke Gerasa di seberang danau Galilea. Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, kau apakan saya? Saya mohon, jangan siksa saya. Siapa namamu? Legion.
Tuhan, kami mohon. Jangan usir kami ke jurang maut. Biarkan kami masuk ke dalam babi-babi itu. Roh-roh jahat meninggalkan orang itu Kembali! dan masuk ke babi-babi itu. Pergi dari sini! Kau tukang sihir! Tinggalkan kami! Pergi dari tempat ini! Tinggalkan kami! Pergi dari sini! Saya mau mengikuti engkau. Izinkan aku bersamamu. Pulanglah dan ceritakan semua ini. Yesus dan murid-muridnya menyingkir ke Betsaida. Tetapi banyak orang mengetahui dan mengikutinya. Menjelang malam, Petrus berkata, Guru, suruhlah mereka pulang, supaya mereka pergi ke desa-desa sekitar sini yang terdekat, untuk mendapatkan makanan dan penginapan. Tempat ini sunyi. Kamulah yang harus memberi makan. Kita hanya punya 5 potong roti dan 2 ikan. Terpujilah Engkau, Tuhan, Raja semesta alam, yang menyediakan roti dan sumber dari segala berkat. Kata orang, siapa aku? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan engkau Elia, dan yang lain lagi mengatakan engkau salah satu nabi yang hidup kembali. Menurut kamu, siapa aku? Engkau Mesias dari Allah. Jangan katakan pada siapapun. Anak manusia harus menderita dan ditolak. Ia akan dibunuh. Namun akan bangkit pada hari ketiga.
Adakah yang mau mengikut aku? Saya mau ikut engkau, Tuhan. Tapi izinkan saya pulang untuk pamit pada keluarga. Orang yang siap membajak tetapi menengok ke belakang tidak layak bagi kerajaan Allah. Orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab yang mempertahankan nyawa akan kehilangan nyawa. Dan yang kehilangan nyawa karena aku akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memiliki dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Jika seseorang malu karena aku dan pengajaranku, Anak Manusia pun malu mengakuinya bila ia datang dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapa serta para malaikat. Ketahuilah, ada di antara kamu yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Lalu Yesus membawa serta Yohanes, Yakobus, dan Petrus ke atas bukit untuk berdoa. Sementara ia sedang berdoa, wajahnya bersinar-sinar dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tiba-tiba, ada dua orang berbicara dengan Yesus. Mereka adalah Musa dan Elia yang nampak dalam kemuliaan surgawi. Engkau akan menggenapi maksud Allah. Engkau akan mati di Yerusalem. Setelah mereka pergi, Petrus berkata kepada Yesus, Guru, betapa indahnya kita berada di sini. Kami akan mendirikan 3 tenda. 1 untukmu. Sementara Petrus berbicara, ada awan yang datang menaungi mereka. Maka murid-muridnya pun menjadi takut. Dan ada suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Guru, saya mohon engkau melihat anak saya. Tolonglah dia, karena ia anakku satu-satunya. Saya telah meminta murid-muridmu mengusir roh jahat itu. Tapi mereka tidak mampu. Hai angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Bawa anakmu kemari.
Ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Bila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah di antara kamu bapak-bapak yang memberi anaknya ular ketika ia minta ikan? Atau kalajengking ketika ia minta telur? Kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Aku berkata padamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang akan kamu makan atau pakai. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagap. Mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak mempunyai gudang dan lumbung. Tetapi Allah memelihara mereka. Betapa kamu melebihi burung-burung itu. Siapa yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta jalan hidupnya? Jika kamu tidak sanggup melakukan hal terkecil, mengapa khawatir tentang hal lain? Perhatikan bunga bakung, bagaimana ia tumbuh. Tidak memintal dan menenun. Salomon dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika Allah mendandani rumput yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, terlebih lagi terhadap kamu, hai orang yang kurang percaya. Tambahkanlah iman kami. Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut, ia akan taat padamu. Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan di lehernya dan dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Seperti apakah kerajaan Allah itu? Ya, seperti ini. Seorang mengambil biji sesawi dan menanamnya di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan. Mengapa engkau makan dan minum dengan penagih pajak dan orang berdosa? Orang yang sehat tidak memerlukan dokter, hanya orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap diri benar, tapi orang-orang berdosa. Jelaskan lagi tentang kerajaan Allah. Apa ada yang lain? Jangan takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberi kamu kerajaan. Jualah segala milikmu dan berikan sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis. Sebab tidak ada pencuri yang mengambilnya, dan ngengat tidak merusaknya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu.
Hai ibu, sakitmu telah sembuh. Lihat, lihat, ia sembuh. Ini suatu mujizat. Lihat, ia sembuh. Mari, lihatlah. Puji Tuhan. 18 tahun. Allah menyertaimu, Guru. Ada 6 hari untuk bekerja. Jadi datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Hai orang-orang munafik. Setiap orang melepaskan lembu atau keledai dari kandangnya pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minuman. Sekarang di sini ada seorang wanita keturunan Abraham yang sudah 18 tahun terikat oleh iblis. Apakah ia tidak boleh dilepaskan pada hari Sabat? Guru yang baik, apakah yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah sendiri. Kau tahu perintah-perintah Allah. Janganlah kau berzina. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Semua telah kuturuti sejak masa mudaku. Masih ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah semua milikmu, berikan uangnya pada orang miskin, dan kau akan mendapat harta di surga. Setelah itu ikutlah aku. Tetapi kami pedagang. Kaya. Alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika demikian, siapakah yang diselamatkan? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Di manakah kerajaan Allah itu sesungguhnya? Kerajaan Allah tidak dapat dilihat. Tidak ada yang berkata, lihat, ia di sana atau ia di sini. Sebab kerajaan Allah ada dalam dirimu. Akan tiba waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia, tetapi kamu tak akan melihatnya. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung ke ujung, demikianlah kelak anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Allah batal. Aku berkata padamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat tapi tak dapat. Dan ingin dengar yang kamu dengar tapi tak dapat. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang dikatakan kitab suci? Bagaimana kau menafsirkannya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu. Kau benar. Lakukan, kau akan hidup. Siapakah sesamaku? Bukan mereka ini. Apakah Kaisar? Ada seorang laki-laki turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia diserang dan dipukul. Disiksa, dirampok, dan ditinggalkannya. Datanglah seorang imam melewati tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia menyingkir dan berjalan terus. Begitu juga seorang Lewi yang lewat di situ. Ia melihat orang itu, tetapi ia pun berjalan terus. Lalu datang seorang Samaria melewati tempat itu. Ketika melihat orang itu, hatinya penuh belas kasihan. Ia mendekati, membersihkan lukanya dengan minyak, anggur, dan membalutnya. Kemudian ia menaikkannya ke atas keledai dan membawanya ke penginapan, dirawatnya. Keesokan harinya ia memberikan 2 keping uang perak pada pemilik penginapan dan berkata, "Rawatlah dia. Saya akan membayar semua ongkosnya."
Manakah di antara ketiga orang itu yang telah bertindak sebagai sesama orang yang dirampok itu? Orang yang telah menolongnya. Nah, pergi dan perbuatlah seperti itu. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan melarang mereka. Orang seperti inilah yang punya kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata padamu, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, tidak akan masuk ke dalamnya. Siapa menyambut anak-anak ini dalam namaku, menyambut aku. Dan siapa menyambut aku, menyambut Bapa yang mengutus aku. Siapa yang terkecil di antaramu, ialah yang terbesar. Apa yang sedang terjadi? Yesus dari Nazaret sedang lewat. Yesus! Ya, Yesus! Anak Daud, kasihanilah kami! Apa yang harus kuperbuat untukmu? Saya ingin melihat lagi. Melihatlah. Imanmu telah menyembuhkanmu. Saya dapat melihat. Saya dapat melihat. Saya sembuh. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhanku dan guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakeus, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah, Sakeus, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Rumah Sakeus? Bagaimana Sakeus mengenal Yesus? Very good line. Dengarkan. Saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memeras seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengarkan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan semua yang ditulis para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Ia akan diserahkan pada orang-orang kafir. Ia akan diolok. Ia akan dihina dan diludahi.
ia akan disiksa dan dibunuh. Tapi pada hari ketiga, ia akan bangkit. Dan kemudian Yesus pun pergi ke Yerusalem. Meskipun ia tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, banyak orang bersuka cita atas kedatangannya dan menyatakan Yesus sebagai raja mereka. Murid-muridmu diam. Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Hosana, Hosana, Hosana. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, ia melihat kota itu dan menangisinya. Jika hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera tetapi gagal melihatnya, akan datang harinya tatkala musuhmu membuat rintangan di sekelilingmu mengepung dan mendesak dari segala arah, dan di dalam tembokmu mereka akan menghancurkanmu, kau dan anak-anakmu. Dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tersusun rapi, karena tidak kau perhatikan saat keselamatanmu. Bait suci di Yerusalem sebagai tempat ibadah kini berubah menjadi tempat berdagang. Lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tertulis, rumahku adalah rumah doa. Kamu jadikan sarang penyamun. Dia melepaskan binatang-binatangku. Hentikan dia, hentikan dia. Panggil penjaga, panggil penjaga. Tantangan makin menghebat karena makin banyak orang yang menyatakan Yesus sebagai raja. Saya tahu bahwa banyak orang telah menyatakannya sebagai raja. Raja? Raja para pengemis, pelacur, dan pencuri. Kita telah melihat sebelumnya. Mereka telah membuat pernyataan dan melupakannya. Jangan menutup mata. Pengikutnya semakin banyak. Mereka mengagungkannya. Dan berpikir ia adalah raja. Kau harus berhati-hati. Jika orang ini membuat keributan, saya akan menuntutmu. Mungkin ia benar. Kini saatnya menghadapi dia. Makin banyak kalangan ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik dikecam Yesus, sehingga makin bertambah banyak orang Yahudi yang menjadi pengikutnya. Di bait suci, Yesus melihat seorang janda miskin memberikan persembahan 2 peser. Itu terlalu sedikit. Dapatkah engkau memberi lebih? Aku berkata padamu,
janda ini memberi lebih banyak daripada yang lain. Sebab mereka telah memberi dari kelimpahannya. Tetapi dia, janda ini, memberikan semua yang ia miliki. Katakan, atas dasar apa engkau melakukan semua ini? Siapa yang memberimu wewenang? Sekarang aku bertanya, apakah baptisan Yohanes itu dari Allah atau manusia? Apa jawaban kita? Jika kita katakan dari Allah, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Tapi kalau kita katakan dari manusia, kita akan dilempari. Sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah nabi. Kami tidak tahu dari mana asalnya. Aku juga tidak mau mengatakan atas dasar apa kulakukan ini. Ada seseorang membuka kebun anggur, lalu menyewakannya pada penggarap, dan ia pergi untuk waktu yang lama. Ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hambanya untuk menerima bagiannya dari penggarap itu. Tetapi hamba itu dipukulnya dan pulang dengan tangan hampa. Lalu ia menyuruh hamba yang lain. Tapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Lalu ia menyuruh hamba ketiga. Tapi hamba itu juga dilukai dan dilempar keluar kebun. Maka kata pemilik kebun anggur itu, apa yang harus kuperbuat? Kusuruh anakku yang kukasihi. Pasti mereka menghormatinya. Tetapi ketika mereka melihatnya, mereka berkata, dia ini ahli warisnya. Mari kita membunuhnya supaya kita mendapat warisannya. Kemudian? Lalu mereka menyeretnya keluar kebun dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan pemilik kebun anggur terhadap mereka? Ia akan membunuh mereka dan memberikan kebun itu pada orang lain. Sekarang apa arti nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu yang terpenting. Semua orang yang jatuh pada batu itu akan hancur. Dan siapa yang ditimpa batu itu akan tergilas menjadi debu. Guru, kami tahu bahwa apa yang engkau katakan dan ajarkan itu benar. Kami tahu bahwa engkau tidak memandang orang, tetapi engkau mengajar kebenaran tentang kehendak Allah untuk manusia. Katakanlah, apakah kami boleh membayar pajak kepada Kaisar Romawi atau tidak? Hati-hati Tuhan, ia menjebak. Perlihatkan padaku sekeping uang. Gambar dan nama siapakah ini? Kaisar! Kalau begitu berilah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Dan kepada Allah apa yang Allah punya. Apa jawabanmu tentang itu? Sekarang tibalah hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah. Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita. Percayalah, aku tidak akan makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur.
Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Aku berkata padamu, aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin? Siapa pengkhianat itu, Tuhan? Yang terbesar di antara kamu harus jadi yang terkecil. Dan pemimpin haruslah seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani? Tentu saja yang duduk makan. Tapi aku ada di tengah kamu sebagai pelayan. Kamu tetap tinggal bersamaku dalam segala pencobaan. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja denganku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu tak ada? Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampik kamu. Untuk memisahkan yang baik dari yang buruk seperti petani memisahkan gandum dari sekamnya. Tapi aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan, saya bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ingatlah Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah 3 kali menyangkali aku. Waktu kamu diutus tanpa membawa apa-apa, apakah kamu kekurangan? Tidak, tidak kekurangan apapun. Tapi sekarang siapa yang punya dompet atau kantong harus membawanya. Dan yang tidak punya pedang harus menjual jubahnya dan membelinya. Aku berkata padamu, seperti tertulis ia akan terhitung di antara pemberontak. Dan apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lihat, di sini ada 2 pedang, Tuhan. Itu cukup. Mahkamah agama bersidang dan mencari upaya menangkap Yesus. Lalu iblis masuk dalam diri Yudas yang disebut Iskariot, seorang dari ke-12 murid Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus. Yesus meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah agar kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa.
Ya, Bapa. Jika kau mau ambil cawan ini dariku. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus. Karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah. Dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mukjizat. Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan bentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Jaga dia baik-baik. Para prajurit membawa Yesus ke halaman dan mengolok-oloknya sebagai raja orang Yahudi. Ini jubah yang dipakai seorang raja. Katakan apa yang akan terjadi. Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Hah? Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. Saya sama sekali tak mengenal dia. Saya melihat mereka bersama. Hamba-hambamu yang rendah hati. Bagaimana menghormati seseorang? Engkau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan saya. Benar, orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan.
Lalu Yesus pun menoleh dan memandang Petrus. Petrus teringat apa yang telah Yesus katakan padanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau menyangkal aku 3 kali. Ya Tuhan, aku mohon ampunilah aku. Sesuai dengan kemurahan-Mu yang besar. Engkau yang telah mengampuni nenek moyang kami pada waktu mereka memberontak melawan firman-Mu. Engkau murka terhadap mereka, tetapi tidak membinasakannya karena kasih-Mu dan perjanjian-Mu dan kesetiaan-Mu. Engkau menyelamatkan mereka. Siapa yang memukulmu? Ayo, tebak. Siapa yang akan memukulmu lagi? Hentikan. Saya katakan berhenti. Bawa dia ke Mahkamah Agama. Berdiri. Pengadilan Mahkamah Agama bersidang dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Katakan, apakah engkau Mesias? Jika aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya padaku. Dan jika aku bertanya padamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau anak Allah? Kau sendiri mengatakannya. Siapa yang memberi dia kuasa untuk mengatakan hal itu? Dosa. Kita telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya. Kita bawa dia ke Pilatus. Ya, mari kita membawanya. Ayo. Mereka membawa Yesus ke hadapan Pontius Pilatus, penguasa kerajaan Romawi yang telah menyalibkan ribuan orang. Apa yang menyebabkan kalian pagi-pagi ke sini? Orang ini telah menghasut rakyat. Dialah penyebab kegaduhan di bait suci. Apakah hukuman bagi orang ini? Hukumlah dia. Saya tidak punya alasan untuk menghukum orang ini. Kami mendapati dia bersalah. Ia melarang rakyat membayar pajak kepada kaisar dan mengaku dirinya Mesias, seorang raja. Raja? Apa kau raja orang Yahudi? Seperti yang kau katakan. Ia mulai dari Galilea dan sekarang sampai di sini. Di Galilea? Dia ini orang Galilea. Kalau demikian, kita akan menyerahkannya kepada Herodes. Bukankah ia masih berada di Yerusalem? Bawa ke Herodes! Siapakah engkau sebenarnya? Siapa saja yang menjadi murid-muridmu?
Banyak orang mengatakan bahwa engkau dapat membuat mujizat. Buatlah mujizat sekarang. Tuanku, ia telah menyesatkan semua orang. Ia menyebut dirinya raja. Orang ini seorang raja? Yang mulia, hajar dia. Kembalikan ke Pilatus. Ini wilayahnya. Orang ini tidak pantas dihukum mati. Saya akan menghajar dia dan melepaskannya. Engkau harus membebaskan seorang tahanan pada hari raya ini. Bebaskanlah Barabas bagi kami. Ya. Dan enyahkanlah orang ini. Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Kamu, cambuk dia! Apalagi yang kau tunggu, Pilatus? Ia adalah Yesus. Mengapa kau menyiksanya demikian? Tinggalkan dia! Dia adalah Mesias! Ia tidak melakukan apa-apa. Suruh dia berdiri. Tetapi mereka berteriak dengan suara keras agar Yesus disalibkan. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dan menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Sebaliknya ia membebaskan Barabas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan. Minggir, minggir, beri jalan. Ayo, mundur. Minggir, ayo, mundur, mundur, mundur. Beri jalan. Minggir. Ayo, mundur. Minggir. Oh. Ayo. Minggir. Kamu. Mundur. Ayo. Ayo, bangkit. Berdiri. Ayo. Kau. Siapa namamu? Simon dari Kirene. Bantu dia. Putuskan talinya. Ayo. Ayo cepat. Ayo cepat, cepat, cepat.
Beri jalan. Ayo. Ayo. Ayo cepat. Cepat. Kami menangisi Engkau, Tuhan. Minum ini, minum. Minumlah, Tuhan. Hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika orang bisa berbuat demikian dengan kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering. Allah menolong engkau. Kami berdoa untukmu, Tuhan. Ayo cepat. Ayo, ayo, berjalan. Ayo, cepat. Cepat. Ayo, cepat, cepat. Terus, terus, terus. Ayo, cepat. Cepat. Ayo. Ayo, maju terus. Giliran kau. Ayo, cepat, cepat. Angkat! Tancapkan pasaknya! Lepaskan talinya! Ampuni mereka, Bapa. Mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Orang lain ia selamatkan. Biarlah ia selamatkan dirinya. Ya, jika kau Mesias, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib. Tunjukkan salah satu mujizatmu.
Dan Yesus disalibkan di antara dua penjahat, seperti yang dinubuatkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Inilah jubah yang ajaib. Sini, ayo. Jangan dibagi-bagi. Aku mengusulkan kita undi saja. Wah, kau yang menang. Akan kau apakan jubah itu? Di atas kepalanya tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Selamatkan dirimu jika engkau Raja orang Yahudi. Oh, bukankah Engkau Mesias? Selamatkan dirimu dan kami. Apa kau tidak takut kepada Allah? Ia menerima hukuman yang sama dengan kau, tetapi ia tidak bersalah. Ingatlah aku, Yesus, apabila kau datang sebagai Raja. Hari ini engkau bersama aku di dalam Firdaus. Saat itu kira-kira jam 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia berkata, "Terpujilah Allah. Sungguh, dia ini orang benar." Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba.
Maafkan kami. Kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat hampir tiba. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea. Bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengarlah, batu itu telah terguling. Kami masuk, dan mayat Tuhan kita hilang. Apa? Mayat Yesus hilang? 2 orang malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar." Percayalah. Percayalah. Kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah. Kubur itu telah kosong. Tuhan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya dengan sukacita. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem. Sampai saat kamu menerimanya.
Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Dalam kitab suci, Allah menyatakan bahwa Al-Masih akan datang untuk menjadi juru selamat dunia. Kehidupan Isa membuktikan sesungguhnya ia adalah seseorang yang diberitakan oleh para nabi. Nabi Yesaya memberitahukan bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berabad-abad kemudian, kelahiran Isa merupakan penggenapan nubuatan tersebut. Kitab suci menyatakan bahwa kelahiran yang kudus itu akan dinamai Anak Allah. Ini berarti Isa akan disebut Anak Allah di dalam pengertian rohani dan bukan jasmani. Kita melihat kenyataan ini melalui kehidupannya. Ia menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa-dosa, membawa kembali orang kepada Allah, dan menjanjikan suatu tempat dalam kerajaan Allah yang kekal. Ia menyerahkan dirinya sebagai tebusan dosa, dan bangkit lagi mengalahkan kematian. Semuanya sesuai dengan rencana Allah. Isa berkata, "Tidak seorang pun dapat mengambil hidupku daripadaku. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Kehidupan Isa tidak hanya menggenapi tulisan para nabi, tapi juga meneguhkan kebenaran firman Allah yang kudus. Para nabi menyatakan, firman Tuhan itu sempurna. Firman-Mu kekal ya Tuhan. Isa sendiri mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Isa datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Akan tetapi ketika manusia tidak menaati Allah di Taman Eden, itu berarti manusia memilih jalannya sendiri, dan tindakan itu memisahkan dia dari Pencipta. Kitab suci menyatakan, semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Ini berarti kematian rohani, terpisah dari Allah selama-lamanya. Akan tetapi sebagaimana Allah menyediakan domba jantan sebagai pengganti anak Abraham, demikian juga Ia mengirimkan Isa, Sang Al-Masih, untuk mati menggantikan kita. Kehidupan, kematian, dan kebangkitannya memulihkan hubungan antara Allah dengan semua orang yang percaya kepadanya. Sekarang, semua orang yang mengikut Isa tidak saja diampuni dosanya, tapi juga diselamatkan dari hukuman Allah yang kekal. Mereka dijamin masuk surga dan tinggal bersamanya selama-lamanya. Adalah kehidupan ini serta pembebasan dari kesalahan dan kuasa dosa yang Isa tawarkan kepada setiap orang hari ini. Tawaran ini tidak berarti mengikuti suatu agama, tetapi memilih untuk beriman kepada Isa yang berkata, "Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Ini berarti berbalik kepada Allah dan mempercayai Isa untuk masuk ke dalam kehidupan kita, mengampuni dosa-dosa, dan menjadikan kita pribadi yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tidaklah cukup untuk mengerti Isa hanya dengan akal kita saja, atau dengan suatu pengalaman emosional. Kita menerima Isa berdasarkan kasih karunia melalui iman, sebagai suatu tindakan kemauan. Pada waktu orang bersedia menjadi pengikut Isa Al-Masih, maka mereka dapat berbicara kepadanya dalam doa yang sederhana. Sekarang, mungkin saudara bersedia untuk membuka hidup saudara kepada Allah. Jika demikian, ikutilah doa yang berikut ini dalam hati saudara. Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Terima kasih atas kematian-Mu di kayu salib untuk dosa-dosa saya. Saya mengaku dan bertobat dari dosa-dosa saya. Saya membuka pintu hati dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhan saya.
berterima kasih telah mengampuni dosa-dosa saya dan memberikan hidup yang kekal. Bentuklah saya menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ketika saya menjadi pengikut-Mu. Amin. Isa berkata kepada para pengikutnya, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Untuk mengalami hidup yang berkelimpahan yang dijanjikan Isa, maka para pengikutnya berbicara kepada Allah setiap hari melalui doa dan membaca firman-Nya. Mereka menceritakan kepada orang lain tentang Allah dan bersekutu dengan mereka yang mengasihi dan mengikutnya. Ingatlah janjinya yang indah. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.